Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang yang Abyang Basi, Selasa 30 Mei 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini Tuhan, kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami di dalam kami akan hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Bilangan 11 ayat 23 yang demikian firman-Nya, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Dan yang kedua di dalam Matius 18 ayat 19, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bacaan pertama dari Bilangan 11 ayat 23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel berkata, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Secara akal manusia, memberi makan daging bagi orang Israel yang berjumlah ribuan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan ini membuktikan bahwa di dunia ini tak ada yang tidak mungkin selama Allah berkehendak. Keadaan tidak baik yang dialami oleh bangsa Israel menyebabkan mereka bersungut-sungut kepada Allah. Bangsa Israel menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpanya. Allah menunjukkan kuasa-Nya atas hidup mereka dengan memberikan daging kepada mereka. Dengan cara yang ajaib, Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa umat-Nya yang memanggil meminta pertolongan. Sekitar 600.000 orang ini kemudian diberkati Tuhan dengan limpah melalui daging yang telah disediakan. Tuhan tidak hanya menyediakan daging untuk dimakan selama 1 atau 2 hari, tetapi sampai 1 bulan lamanya. Pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan orang percaya datang dengan cara yang ajaib. Apabila dipikirkan dan dibayangkan secara akal sehat, mungkin seolah tampak mustahil. Namun begitulah cara Tuhan mengasihi kita anak-anak-Nya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi bangsa Israel, demikian pula bagi kita. Terkadang cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita bisa melalui hal-hal yang di luar akal manusia. Oleh sebab itu, janganlah kita mengukur kuasa Allah dengan cara pandang manusia. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melepaskan dan menyelamatkan kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita yang memanggil namanya minta tolong. Dia sanggup untuk melepaskan dan menolong kita.
Marilah kita senantiasa menyandarkan hati dan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bacaan yang kedua dari Matius 18 ayat 19. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sepakat diartikan setuju atau seia sekata. Untuk bersama-sama sepakat bukan hal yang mudah, karena setiap orang punya pemikiran, punya kepentingan yang berbeda-beda. Sepakat baru bisa terjadi ketika kita sama-sama mau mengutamakan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi. Ada kekuatan yang besar ketika kita sepakat, sehingga membuat apapun yang kita lakukan akan berhasil. Tuhan menganggap penting bagi kita untuk bersepakat dalam berdoa dan meminta sesuatu kepadanya. Ayat firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, apabila ada 2 orang dari kita yang hidup di dunia ini sepakat meminta segala sesuatu kepada Allah dengan iman yang teguh kepadanya, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada satupun yang maksimal yang bisa kita lakukan apabila kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Sebuah keluarga tidak akan bisa harmonis dan kuat tanpa adanya kesatuan di antara anggota-anggotanya. Meski semua melakukan tugasnya masing-masing dengan baik, kekuatannya akan sangat lemah apabila tidak ada kesatuan di dalamnya. Gereja menjadi garam dan terang apabila jemaatnya mau bersatu, bersepakat, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesepakatan yang benar akan mempercepat keberhasilan dan mendatangkan berkat. Kesepakatan yang benar hanya didasarkan atas firman Tuhan. Marilah kita bersepakat bahwa kita mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, meneladani karakter Kristus dan memuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang percaya dan mengimani bahwa apabila ada 2 orang yang hidup di dunia ini sepakat meminta segala sesuatu kepada Allah dengan iman yang teguh kepadanya, maka Allah Bapanya yang bertahta di surga akan mengabulkan permintaan kita. Karena Dia sudah melimpahkan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita karena Dia sudah lebih dahulu melawat, menjamah, dan menjawab segala doa kita dengan penuh belas kasihan-Nya. Berbahagialah kita karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga dalam segala pergumulan hidup yang kami alami, kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami boleh sepakat memohon kepadamu sesuai firman-Mu, sehingga Engkau akan mendengarkan apa yang menjadi doa-doa kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami, dan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.